Selamat pagi anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Kalau ibu lihat dan dengarkan dari suaranya, kalian dalam kondisi yang sehat. Karena kita juga dalam suasana hari kemerdekaan, maka suaranya juga sepertinya masih kencang, masih semangat kemerdekaan. Ya benar ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa yang bersuka rela memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, silakan. Untuk memulai pembelajaran ini, maka kita berdoa. Ya Bapak Tuhan kami, terima kasih Bapak atas berkat penyertaan-Mu hingga kami saat ini Engkau masih berikan kami kesehatan. Ya Bapak Tuhan, Engkau tahu kami hari ini akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya selalu memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau yang memberkati guru kami yang akan memberikan materi kepada kami, tambah-tambahkan kepada mereka kesehatan dan juga kesabaran. Begitu pula kepada kami anak siswa yang akan mendengarkan Tuhan, karena itu yang selalu memberkati pikiran kami agar kami dapat menerima pembelajarannya dengan baik. Ya Tuhan, segala dosa yang kami berbuat, kiranya kami mengampuni supaya kami layak disebut dengan baik anak-Mu. Satu hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang selalu membimbing kami. Terpuji termulia nama Bapa, hari ini Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Sofia. Nah sekarang coba diperhatikan tempatnya kiri kanan, apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Mereka pada kemana? Ada yang izin, ada yang izin. Oke, mudah-mudahan mereka sudah kalian tanyakan keberadaannya kan? Sudah. Itu dari kepedulian kalian dan teman-teman kalian. Mudah-mudahan yang sakit segera dan yang alfa segera berkumpul supaya bisa mengikuti pembelajaran. Oke, yang ini sampah-sampah masih ada kan di bawah isinya, coba diambil. Ada lagi ya? Oke, sudah bersih. Kemudian peralatan alat tulis buku sudah dibawa semua? Sudah. Ada lagi yang ketinggalannya? Seperti si Yosi pada pertemuan sebelumnya tidak bawa pena. Benar ya Yosi? Sudah bawa pena Yosi? Oke, sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah penggunaan aplikasi pencari berbasis kecerdasan artifisial atau KA. Pernah dengar istilah AI? Kepanjangannya apa? Artificial Intelligence. Atau nah sekarang sebenarnya berbeda. Disebutkan dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan data. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami konsep aplikasi pencari berbasis kecerdasan artifisial. Ya, setelah pembelajaran ini kalian akan memahami konsep aplikasi pencari berbasis kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai contoh aplikasi pencari berbasis kecerdasan artifisial. Yang ketiga, mampu menggunakan salah satu aplikasi pencari berbasis KA untuk menyelesaikan tugas pencarian informasi. Yang keempat, tujuan yang keempat, setelah kita belajar nantinya, diharapkan kalian mampu mengevaluasi efektivitas aplikasi pencari berbasis KA dalam membantu proses pencarian informasi tersebut. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran setelah kita belajar di hari ini. Oke, kemudian dimensi profil lulusan yang diharapkan setelah kita belajar hari ini. Dimensi yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
ya. Dalam mempelajari KA ini diharapkan kita memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena apa? Nanti akan ada hal-hal yang membuat kalian itu menyimpang dari yang seharusnya setelah pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian menjadi siswa yang memiliki penalaran kritis. Jadi bernalar kritis berarti harus mampu kita mengadopsi mana yang benar dan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, kreativitas. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu adalah menjadi orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif berarti mampu mengambil sesuatu tindakan di luar yang biasa. Artinya kalau kita tidak dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan cara A, maka kita akan cari alternatif yang lain. Jadi kita diharapkan kreatif. Kemudian kemandirian. Nah, ini juga kemandirian. Diharapkan kalian menjadi anak-anak yang mandiri setelah mempelajari materi ini nantinya. Dan yang terakhir, komunikasi. Jadi sangat diharapkan mampu berkomunikasi yang baik, mampu berkomunikasi yang benar setelah mempelajari materi ini. Jadi ada 5 dimensi profil lulusan yang diharapkan setelah kita belajar pada materi ini. Nah, kita sudah belajar minggu lalu ya. Ibu mau lihat dulu. Masih ingat gak dengan materi sebelumnya? Materi minggu lalu masih ingat gak? Masih. Oke, coba siapa yang bisa memberikan jawaban ya, jawaban lah. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Coba ya. Itu tentang coding ya, atau pengertian coding. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dapat dipahami oleh komputer, sehingga komputer dapat menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Oke, baik. Jawab masih ingat. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan. Yang saya ketahui dari yang tempat coding, yaitu memecahkan masalah. Coding melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Oke, good job. Terima kasih. Siapa lagi yang masih ingat? Oke, silakan. Manfaat coding yang kedua yaitu kreativitas. Yaitu coding memungkinkan kita untuk menciptakan berbagai aplikasi dan program sehingga mendorong kreativitas kita. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang bisa? Oke, coba silakan. Manfaat coding yang ketiga adalah peluang. Keterampilan coding sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Membuka berbagai peluang lain di bidang teknologi. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar coding dan manfaatnya. Jadi materi minggu lalu itu sangat berhubungan erat dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, jadi dari apa yang sudah disampaikan berarti anak didik semua mengerti dan paham pelajaran yang sudah kita sampaikan di minggu lalu. Nah, ini sekarang kita mau stimulus dulu tentang pemahaman kami. Coba diperhatikan, ini adalah gambar ya, dari Ibu Galini. Ini dalam konteks dia diambil menggunakan foto. Nah, kemudian ini juga foto Ibu Galini dengan versi yang lain. Katakanlah ini versi kartun gitu lah, ya kan? Kemudian yang di bawah juga versi bentuknya sketsa, kan? Ini juga ada, ini foto Ibu Galini semua. Ini versi di foto, kemudian yang ini adalah versi kartun. Kira-kira ketika melihat foto yang di depan itu apa sih yang terpikir dalam benak kalian? Ini kan coba, ayo. Jadi kan menggunakan aplikasi seperti ya. Itu adalah gambar editan menggunakan AI. Ada lagi yang lain? Apa yang muncul ya? Nggak mesti pendapat. Apa yang muncul di benak kalian ketika melihat gambar yang Ibu tampilkan seperti ini? Ada? Bisa? Mungkin kalian berpikir kok bisa ya? Kok bisa seperti itu ya? Kira-kira seperti itu ya? Pemikirannya kok bisa gambar yang dari bentuk foto dibuat ke bentuk yang lain, ke kartu, ke sketsa, atau bentuk yang lain? Kok bisa? Bagaimana sih cara membuatnya hebat amat? Ya? Jadi ini adalah sebuah produk dari kecerdasan artifisial. Di luar itu masih banyak lagi selain foto, bisa juga video, bisa juga apa lagi? Musik, bisa juga
apa saja akan dikerjakan menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, jadi ini sekilas kita buka dulu pemahamannya. Ternyata begitu banyak hal-hal yang boleh digunakan oleh kecerdasan artifisial atau AI. Oke, kita lanjut. Nah, berarti menurut kamu kecerdasan artifisial itu apa kira-kira? Ayo. AI itu, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial itu kira-kira apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kecerdasan buatan lah itu, ya Sofia. Itu artinya kecerdasan teknologi yang dapat mengubah satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan satu objek. Oke, terus ada lagi yang bisa kasih pendapat. Apa itu kecerdasan artifisial? Saya Ya, silakan. kecerdasan artifisial yaitu adalah suatu kemampuan program yang mengubah suatu hal yang ada menjadi yang lebih baru atau yang lebih beda dari yang sebelumnya. Oke, kita lihat, kita samakan dulu pemahaman kita. Definisi dari kecerdasan artifisial atau KA itu adalah kemampuan mesin, ya. Kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu seperti apa? Belajar, mencari masalah, dan membuat keputusan. Nah, tentunya yang membuat kecerdasan artifisial itu siapa? Manusia, ya. Catatannya, manusia tetap lebih pintar dari mesin, ya. Walaupun manusia itu sering menggunakan mesin itu dalam kehidupan catatannya. Kecerdasan artifisial fungsinya itu untuk membantu manusia dalam pekerjaannya, bukan kita yang tergantung kepada kecerdasan artifisial. Oke, bisa dipahami ya? Karena kemampuan mesin untuk meniru, ya. Jadi komputer itu seolah-olah dibuat dia dirancang dia berpikir seperti manusia, ya. Oke. Kemudian apa sih manfaat dari kecerdasan artifisial? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Artinya dapat mengerjakan beberapa pekerjaan di waktu yang sama. Kalau manusia mungkin selesai dulu pekerjaan A, baru dilakukan pekerjaan B, C, dan seterusnya. Tetapi dengan menggunakan kecerdasan artifisial, ada 4 pekerjaan atau lebih dari 1 pekerjaan bisa dilakukan di waktu yang sama. Berarti meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, waktu tentunya sama dengan produktivitas, ya. Kalau sudah dikerjakan secara bersama-sama, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu lebih sedikit, lebih singkat, ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia. Jadi dengan menggunakan kecerdasan artifisial, manusia itu bersifat hilang. Tetapi mesin karena sudah diset diprogram, dia tidak akan lupa. Ya, dia sangat minim melakukan kesalahan. Kalau terjadi kesalahan berarti itu karena ada kesalahan teknis, katakanlah listrik padam atau yang lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat dari KA itu adalah otomatisasi untuk tugas berulang. Jadi pekerjaan yang sudah berulang-ulang itu akan dilakukan secara otomatis dan tidak ada kata bosan bagi mereka atau malas untuk AI ini. Kalau manusia untuk berulang-ulang kadang kita kan jenuh kali, bosan, ini aja pekerjaannya seperti itu, ya. Namun untuk mesin ataupun kecerdasan artifisial tidak ada. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan taraf hidup manusia. Ya, jadi dengan adanya AI ini taraf hidup manusia itu bisa meningkat. Contohnya apa yang tidak bisa dikerjakan oleh penyandang disabilitas sekarang sudah bisa dikerjakan. Tentunya itu dengan bantuan kecerdasan artifisial. Jadi ada 5 manfaat dari kecerdasan artifisial. Oke, yang berikutnya, bagaimana cara kerja dari kecerdasan artifisial?
Masih ingat ya materi kita tentang komputer, cara kerja komputer itu gimana ya? Input, proses, output, seperti itu ya. Ya ini juga sama, cara kerja dari kecerdasan artifisial sama. Jadi ada masukan, ada proses, dan ada keluaran. Yang dimasukkan adalah data, yang kemudian dilakukan proses yang disebut dengan pelatihan data. Kemudian keluarannya nanti ada prediksi dan output, gitu ya. Nah sekarang data yang dimasukkan itu bentuknya seperti apa? Gitu ya. Yang pertama ada bentuk pertanyaan, yang kedua ada bentuk perintah suara, ada teks, ada gambar. Nah dimasukkanlah semua data-data ini, yang mana pun boleh. Kemudian nanti oleh algoritma kecerdasan artifisial, yang oleh otaknya lagi. Kalau di komputer ini kita sebut dengan CPU, ya akan diolah berdasarkan data-data yang sudah dimasukkan. Semakin spesifik data yang kita entry, maka keputusan ataupun jawaban yang diberikan nanti akan semakin baik, lebih rinci, ya. Nah setelah dilakukan di sini diproses menggunakan algoritma kecerdasan artifisial, maka akan dihasilkan ini prediksi dan output lainnya. Apa saja? Yang pertama keputusan, ya keputusan berdasarkan data yang diinput ya. Kemudian hasil karya seni bisa jadi gambar, bisa jadi suara, bisa yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi, ya. Kita masukkan data, kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, kita masukkan perintah ya, jawabannya apa? Dia berupa prediksi. Ya. Kemudian yang terakhir juga berupa saran. Jadi apa yang kita masukkan akan diproses dan diberikan hasil, gitu ya. Itu dia proses kerja dari alat tersebut. Nah, kita tadi di awal adalah menggunakan mesin pencari ya berbasis kata. Kita tidak gambar, tidak suara, tapi mesin pencari yang notabene ini namanya chatbot gitu ya. Kita di chatbot dulu. Nanti di pertemuan berikutnya bisa ke artifisial yang lain. Nah, contoh aplikasi pencari berbasis kata yang pertama ini adalah Meta AI. Meta AI ini bisa kita jumpai di WhatsApp, di mana lagi? Instagram, di Facebook juga ada ya. Pernah buka Facebook? Punya sering. Ya, hanya pernah, sering kak? Bisa oke, Instagram, Facebook nggak lagi? Nggak FB Pro, nggak. Oke, nanti boleh dilihat juga ya. Itu adalah produk dari Meta AI. Nah, contoh yang disebutkan di sini adalah yang menggunakan Meta AI WhatsApp. Jadi WhatsApp sering gunakan? Sering. Sudah pernah lihat yang seperti ini? Sudah. Ya, nah itu dia. Oke, kemudian yang kedua adalah ChatGPT. Sudah pernah gunakan ChatGPT? Sudah sering? Jadi di materi yang Ibu sampaikan minggu lalu, untuk kalian baca ini sudah ada. Termasuk juga langkah-langkah menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah Gemini AI. Sudah pernah gunakan yang ini? Sudah dipergunakan? Sudah dicoba ya sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Oke, berarti kalian adalah siswa yang aktif. Apa yang Ibu suruhkan kalian baca. Terima kasih. Oke? Nah, itu dia. Langkah-langkahnya sudah ada di modul yang diberikan atau di materi yang diberikan di minggu lalu. Oke, nah sekarang kita ada aktivitas. Sudah dibaca bukunya, kita sudah sampaikan tadi sekilas tentang kecerdasan artifisial. Nah sekarang kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. Ini sudah ya, sudah satu kelompok 6 orang. Kemudian setiap kelompok nanti akan memilih salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Kemudian kalian akan menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari informasi. Bebas informasinya apa ya. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan proses dan hasil pencarian. Kemudian nanti akan kita presentasikan. Kemudian yang kelima nanti kita akan menyimpulkan, kita umpan balik dan refleksi kegiatan kita hari ini. Oke, saya dilakukan. Oke, perangkatnya masing-masing sudah ada di bawah. Sudah. Silakan
masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Ini LKPD-nya. Kemudian satu kelompok lagi. Oke, silakan dibaca instruksi yang sudah ada di LKPD-nya. Oke, waktu untuk mengerjakannya 15 menit. Oke, silakan berdiskusi. Coba digunakan perangkatnya untuk mengerjakan instruksi yang sudah ada. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, siapa yang mau duluan mempresentasikan? Oke, kelompok mana yang mau duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompok 2. Oke, kepada kelompok yang lain boleh memperhatikan kemudian memberikan saran kepada kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kecerdasan artifisial. Jadi aplikasi yang kami
cari tahu yaitu aplikasi Meta AI. Aplikasi yang akan digunakan adalah Meta AI, platform kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh Meta atau sebelumnya dari Facebook. Ini adalah bagian dari penelitian Meta untuk mengembangkan teknologi AI dan realitas tertambah. Meta AI dirancang untuk meningkatkan berbagai layanan dan aplikasi di bawah naungan Meta, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dengan menyediakan fitur-fitur naungan Meta, dengan menyediakan fitur-fitur pintar untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas, mulai dari menjawab pertanyaan hingga membuat konten. Yang kedua itu ada fungsi utama aplikasi Meta AI. Fungsi utamanya ada, Anda dapat menggunakan aplikasi Gemini untuk memperkaya ide. Dengan sedikit bantuan dari Meta, Anda dapat melakukan hal seperti memunculkan ide, mengembangkan rencana, atau menemukan cara lain untuk menyelesaikan berbagai hal atau aktivitas. Cara menggunakan aplikasi Meta AI yaitu yang pertama, buka aplikasi WhatsApp. Yang kedua, pilih iklan Meta AI di WhatsApp. Yang ketiga, mulai berinteraksi. Cara mengetiknya, gunakan keyboard di layar untuk mengetikkan pertanyaan atau perintah Anda, lalu ketik tombol kirim. Biasanya menggunakan ikon kamu. Banyak informasi yang kami dapatkan, salah satunya kami mengaplikasikan dalam bahasa Indonesia, yaitu membuat informasi. Dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan Meta AI. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan Meta AI dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti menjawab pertanyaan, menulis teks, menerjemahkan bahasa, mengubah gambar, dan lainnya. Dan yang kedua adalah kelemahan Meta AI. Kelemahan Meta AI terkadang dapat membuat siswa menjadi malas untuk berpikir kritis. Dan yang keenam adalah kesimpulannya. Meta AI adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu pekerjaan manusia, namun harus digunakan secara baik sehingga tidak menimbulkan kemalasan bagi siswa. Sekarang untuk kelompok 2 ada Mas, bisa dipahami semuanya? Silakan untuk kelompok 2. Oke, kayaknya habis berdiskusi masih agak ini ya, banyak menguras tenaga. Kan kita mau menambah semangat dulu ya, kita berdiri yuk. Ayo kita mau berdiri, kita mau kasih semangat ya, semangat baru untuk kita dengan menggunakan tepuk semangat. Tepuknya yang 3 kali ya, seperti yang biasa ya. Tepuk 1 berarti tepuknya 3 kali. Oke, tepuk 2 tepuknya 3 kali juga ya, seperti yang biasa. Oke, dengan 3 tepuk. Tepuk 1. Ulang, masih lupa. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Ya, oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Ada yang ketinggalan. Ulang sekali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, sudah semangat? Oke, kita kembali ke presentasi kelompok berikutnya. Kelompok yang mana yang hadir? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan aplikasi pencari berbasis KA. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Gemini AI. Gemini AI adalah model bahasa besar yang dirancang untuk memahami dan memproses berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar, video, audio, dan kode. Gemini AI dapat digunakan untuk berbagai tugas
seperti analisis riset, pemasaran, pembukaan konten, dan mengembangkan produk. Fungsi utama aplikasi tersebut adalah kita dapat menggunakan aplikasi Gemini untuk memperkaya ide dengan sedikit bantuan dari Gemini. Kita dapat melakukan hal-hal seperti memunculkan ide, mengembangkan rencana, atau menemukan cara lain untuk menyelesaikan berbagai hal atau aktivitas. Yang ketiga, cara menggunakan aplikasi Gemini AI. Yang pertama, unduh dan install aplikasi menggunakan dua Android, yaitu buka Google Play Store, cari Gemini, lalu unduh dan install aplikasi. Ada iOS, buka App Store, cari Gemini, lalu unduh dan install aplikasi. Buka aplikasi dan masuk. Buka aplikasi Gemini yang baru saja diinstal, masuk dengan akun Google Anda. Mulai berinteraksi, gunakan keyboard di layar untuk mengetik pertanyaan atau perintah Anda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada masukan dan saran untuk mereka? Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Silakan kembali atau bagi masing-masing. Oke, jadi semua kelompok sudah maju, sudah memberikan presentasinya. Jadi semuanya hasilnya sangat baik. Berarti kalian memahami apa yang Ibu sampaikan pada saat ini dan mampu menggunakan aplikasi pencari berbasis kata. Oke. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, bahwa kecerdasan artifisial itu sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, dapat membantu banyak tugas manusia. Tetapi dengan catatan bahwa manusia tidak boleh bergantung kepada AI. Yang mengambil keputusan itu tetap adalah kita. Jadi output yang diberikan oleh AI itu bisa kita pergunakan dengan mempertimbangkan, ya, kita pertimbangkan mana yang lebih pas dengan kebutuhan kita. Jangan semata-mata karena kita bisa suruh AI-nya mencari sesuatu yang kita inginkan, langsung mentah-mentah aja kita ambil keputusan dari AI. Karena AI itu adalah ciptaan manusia, jadi AI itu tidak menjadi yang paling benar, gitu ya. Yang paling benar itu adalah tetap kita. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang diberikan oleh AI. Kalau kita katakan tidak seperti itu, tidak seperti apa yang ditampilkan oleh AI, itu bisa. Jadi tidak notabene hasil dari AI itulah yang benar. Oke? Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai bahan refleksi, ada yang mau berefleksi tentang materi pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan kalian sepanjang kita mengikuti pembelajaran ini? Ayo, siapa yang boleh berefleksi? Ada? Ada? Ayo, Sofia. Oh ya, Sofia dulu. Ya, coba refleksinya apa? Ya. Refleksi dari pembelajaran hari ini cukup menarik buat kami yang untuk lagi dengan kemajuan zaman sekarang, yang apa-apa bisa digunakan aplikasi atau media untuk mencari beberapa informasi yang mungkin bisa dijangkau. Dan dari pembelajaran materi yang telah Ibu sampaikan tadi, kami juga lebih paham, terus saya juga lebih paham cara penggunaan aplikasi atau AI dengan baik. Oke, terima kasih. Ayo, yang mau berefleksi lagi. Refleksi pembelajaran hari ini, pembelajarannya itu sangat menyenangkan. Apalagi bagi saya sendiri, pengetahuan saya jadi bertambah supaya kita tetap belajar dengan benar menggunakan AI, dan kita tidak boleh bergantung dengan AI, walaupun AI itu bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Itulah refleksi kita di pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar tentang prompt. Prompt itu maksudnya adalah perintah yang akan kita gunakan ke AI-nya atau kecerdasan artifisialnya. Bagaimana prompt itu digunakan supaya menghasilkan data yang lebih baik sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi di minggu depan dipersiapkan dirinya untuk menerima pembelajaran yang baru lagi. Jangan ada yang tidak hadir.
hadir. Jadi harus sehat, tidak ada yang bolos. Bisa dipahami ya? Bisa. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih atas atensi kita semuanya. Selamat pagi. Oke, karena tadi sudah kita buka dengan doa, adalah baiknya kita tutup dengan doa juga. Yang bersedia untuk menutup pembelajaran kita dengan doa? Oke, silakan. Sari. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Bersikap berdoa, kita saya mau berdoa dalam pelajaran. Terima kasih Tuhan, bagi hari ini kami dapat melaksanakan pembelajaran kami, yaitu Tuhan penggunaan AI di hidup kami sehari-hari. Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat Tuhan, dapat kami berdoa dan dapat kami jadikan sebagai bekal. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Bye bye. Bye bye.